Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jaja Miharja, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah kerja praktek atau magang. Sebelumnya saya minta izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eko Wibowo, NIM 211010350040 dari kelas 08 TMSE 001. Izinkan saya mempresentasikan laporan kerja praktek yang telah saya susun sebagai salah satu syarat melengkapi rangkaian mata kuliah kerja praktek atau magang. Untuk judul yang saya ambil, perawatan Colddesk Impact Drill, kebutuhan furnitur di PT Home Center Indonesia atau Informa. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai alat Colddesk Impact Drill. Colddesk Impact Drill merupakan alat berlistrik tanpa kabel yang menggunakan sumber daya baterai, sehingga lebih praktis dan fleksibel dalam penggunaannya. Alat ini banyak digunakan dalam pekerjaan perakitan furnitur karena mampu melakukan pengeboran dan pemasangan skrup dengan efisien. Yang selanjutnya latar belakang. Yang pertama, alasan saya memilih PT Home Center Indonesia atau Informa sebagai tempat KP. Yaitu kebetulan saya bekerja di PT Home Center Indonesia atau Informa sebagai teknisi perakitan furnitur, dan juga agar lebih mempermudah saya dalam mengambil data serta mendalami dan menganalisa pekerjaan yang saya lakukan. Karena penggunaan dan perawatan alat kerja menjadi alat yang sangat penting untuk menunjang kelancaran operasional, menjaga kualitas hasil kerja, serta meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, peran penting Colddesk Impact Drill dalam perakitan furnitur. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pastinya untuk mempermudah kegiatan pengeboran, pemasangan skrup, serta perakitan komponen furnitur karena memiliki keunggulan dari segi praktisan, mobilitas, dan kemudahan dalam penggunaannya. Yang ketiga, edukasi perawatan serta permasalahan yang sering terjadi pada Colddesk Impact Drill tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya edukasi perawatan serta permasalahan yang sering terjadi pada mesin Colddesk Impact Drill tersebut. Karena pemahaman mengenai fungsi dan perawatan alat ini menjadi sangat penting agar kinerja tetap optimal dan umur alat bisa lebih awet untuk pemakaiannya. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, penggunaan Colddesk Impact Drill yang dilakukan secara terus-menerus berpotensi menyebabkan penurunan kinerja alat. Yang kedua, kurangnya perawatan rutin pada Colddesk Impact Drill dapat mempercepat terjadinya kerusakan pada komponen. Yang ketiga, pemahaman pekerja mengenai prosedur perawatan Colddesk Impact Drill masih perlu ditingkatkan. Yang selanjutnya, pada laporan kerja praktik ini terdapat 3 rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan. Yang pertama, bagaimana prosedur perawatan Colddesk Impact Drill yang perlu diterapkan. Yang kedua, komponen apa saja yang perlu diperhatikan dalam perawatan Colddesk Impact Drill agar kinerja tetap optimal. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh perawatan rutin terhadap kinerja dan umur pakai Colddesk Impact Drill. Yang selanjutnya, tujuan dilakukannya kerja praktek ini adalah untuk yang pertama, mengetahui dan memahami prosedur perawatan Colddesk Impact Drill. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen utama alat tersebut. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh perawatan rutin terhadap kinerja dan umur pakai Colddesk Impact Drill. Selanjutnya, profil perusahaan Kawan Lama Group. Kawan Lama Group adalah sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri dan distribusi peralatan teknik, kebutuhan industri, serta perlengkapan furnitur. Kawan Lama Group juga mempunyai beberapa anak perusahaan retail seperti Informa yang bergerak di bidang penjualan furnitur atau perabotan rumah tangga. Yang kedua ada S Hardware atau ASKO
yang menyediakan berbagai produk peralatan teknik atau perkakas. Cordless Impact Drill yang saya bahas kali ini juga termasuk dalam produk S Hardware atau ASKO. Kalau Catem sendiri bergerak di bidang penjualan minuman siap saji, seperti minuman teh, kopi, minuman boba atau sejenisnya. Selanjutnya profil perusahaan PT Home Center Indonesia atau Informa. Informa atau PT Home Center Indonesia didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang furnitur dan perlengkapan rumah tangga, seperti sofa, lemari, meja, kitchen set, dan perabotan rumah tangga lainnya. Intinya yang berhubungan dengan perabotan rumah tangga hampir semua ada di Informa. Di halaman selanjutnya, metode kerja praktek. Yang pertama, observasi atau pengamatan langsung. Di sini karena saya bekerja sebagai teknisi PT Home Center Indonesia atau Informa, jadi saya bisa langsung mengamati proses perakitan furnitur, khususnya penggunaan dan perawatan Cordless Impact Drill, baik kondisi alat sebelum dan sesudah pemakaian. Yang kedua, wawancara teknisi. Di sini saya juga melakukan wawancara pada teknisi lain untuk memperoleh atau menambahkan informasi mengenai apa saja sih kendala yang sering dihadapi dalam penggunaan Cordless Impact Drill selama melakukan pekerjaan pemasangan furnitur. Dan yang terakhir, studi dokumentasi. Di sini saya melakukan pengumpulan data seperti catatan perawatan alat, standar operasional prosedur atau SOP, dan juga dokumentasi foto kegiatan selama pelaksanaan kerja praktek. Selanjutnya, hasil kerja praktek. Untuk data kerusakan yang ditemukan, yang pertama, debu kayu yang menumpuk pada cak atau ventilasi udara. Yang kedua, penurunan daya baterai setelah pemakaian intensif. Dan yang ketiga, kerusakan pada komponen seperti cak dan switch. Untuk perawatan atau perbaikan Cordless Impact Drill, yang pertama pembersihan impact drill dari debu dan serbuk kayu. Untuk perawatannya sebenarnya cukup mudah. Impact drill hanya perlu dibongkar dan komponennya dibersihkan menggunakan kuas atau kain kering, khususnya pada bagian motor listrik. Karena kalau debu dan serbuk kayu dibiarkan terus-menerus, bor akan menjadi cepat panas dan biasanya mengeluarkan asap seperti bau terbakar. Ini sangat berbahaya karena dapat merusak langsung impact drill tersebut. Yang kedua, perawatan bor baterai impact drill. Untuk perawatan baterai dianjurkan tidak dibiarkan dalam kondisi kosong terlalu lama. Dan pada saat pengecasan, baterai tidak boleh diisi secara berlebihan. Jika indikator charger sudah menunjukkan warna hijau atau tanda penuh, maka baterai wajib harus segera dicabut. Karena tidak seperti handphone, impact drill tidak bisa menghentikan secara otomatis jika baterai terisi penuh. Jika dibiarkan dapat menyebabkan baterai cepat panas, menurunkan kapasitas, dan memperpendek umur pakai baterai. Dan yang terakhir, pemeriksaan kondisi cak dan switch. Untuk perawatan cak, cukup dengan memberikan oli pada kepala bor atau cak. Ini bertujuan untuk mengeluarkan debu dan serbuk kayu yang biasanya membuat putaran menjadi kasar atau tidak stabil. Selanjutnya, hasil perawatan. Yang pertama, bor menjadi terlihat lebih bersih dan terawat. Yang kedua, putaran menjadi lebih halus dan lebih cepat dari sebelum perawatan alat. Dan yang ketiga, umur pemakaian Cordless menjadi lebih panjang dan awet. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, penerapan perawatan ini mampu menjaga bor Cordless tetap berfungsi dengan baik meskipun digunakan secara rutin. Kedua, komponen bor Cordless yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perawatan meliputi baterai, motor listrik, cak, switch, serta ventilasi udara. Yang ketiga, perawatan rutin berpengaruh positif terhadap kinerja dan umur pakai bor Cordless. Untuk saran,
Yang pertama, perusahaan disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prosedur perawatan alat, serta memastikan seluruh operator memahami dan menjalankannya secara konsisten sesuai dengan standar. Kedua, terkait komponen borgodres, disarankan agar dilakukan pemeriksaan berkala secara lebih terjadwal, minimal 1 minggu sekali. Dan yang terakhir, disarankan agar teknisi menerapkan sistem pencatatan penggunaan dan perawatan alat secara sederhana namun terstruktur. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan dan dikoreksi. Dan terima kasih untuk Pak Jaja Miharja selaku dosen pembimbing saya dan para pimpinan PT Home Center Indonesia atau Informa yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan kerja praktek atau magang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.